Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perkembangan moralitas dan keagamaan remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1 Aura Satya Pinasti NIM 180105043, 2 Resinta Jekista Kesari Andini NIM 210105004, 3 Dimas Ella Prayogo NIM 21010050027, 4 Anargea Dite Rizkullah NIM 210105033, 5 Salma Adnin Fauziah NIM 21010500023. Yang pertama, karakteristik perkembangan moralitas remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Pengertian moral. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Kemudian ada pengertian perkembangan moral. Pengertian perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konversi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Kemudian ada karakteristik perkembangan moral. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berpikir operasional formal, yakni mulai mampu berpikir abstrak, mulai mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis. Perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan mulai tumbuh kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan peranata yang ada. Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Keadilan muncul sebagai kegiatan moral yang dominan, penilaian moral menjadi kurang egosentris, penilaian secara psikologis menjadi lebih mahal. Setelah mengetahui pengertian moral dan perkembangan moral, berikut kita akan bahas tentang karakteristik perkembangan moral. Karakteristik yang menonjol pada perkembangan moral remaja adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahap berpikir operasional formal, yakni yang pertama, mulai mampu berpikir abstrak. Memasuki masa remaja mampu berpikir secara abstrak mengenai apa yang mereka pikirkan. Yang kedua, mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis. Remaja mulai bisa memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi tanpa campur tangan orang lain. Yang ketiga, perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan mulai tumbuh kesadaran akan kewajiban dan mempertahankan kekuasaan dan peranata yang ada. Mereka mulai mengerti apa kewajiban mereka dalam lingkungan tempat dia tumbuh, di lingkungan sekolah maupun di dalam keluarga. Selanjutnya, keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan apa yang kurang pas. Selanjutnya, keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan. Selanjutnya, penilaian moral menjadi kurang egosentris. Dan yang terakhir, penilaian secara psikologis menjadi lebih mahal. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menghambat perkembangan moralitas. Ada 5 faktor yang dapat menghambat perkembangan moralitas. Yang pertama, hubungan dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat penerapan pertama sebagai individu untuk mengembangkan moralitasnya. Yang kedua, masyarakat. Mulai dari tingkah laku manusia bisa terkendali oleh kontrol dari yang mempunyai sanksi-sanksi buat pelanggarnya. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial, terutama lingkungan sosial terdekat yang bisa sebagai pendidik dan pembina untuk memberi pengaruh dan membentuk tingkah laku yang sesuai. Contoh lingkungan sosial yaitu tetangga dan lingkungan sekitar. Yang tetangga bisa memberi pengaruh dan membentuk tingkah laku seorang remaja. Selanjutnya, perkembangan nalar
Makin tinggi pengenalan seseorang, makin tinggi pula moral seseorang. Dan yang terakhir, peranan media massa dalam perkembangan teknologi modern. Media massa sangat berpengaruh menghambat perkembangan moralitas seorang remaja. Selanjutnya adalah karakteristik perkembangan keagamaan remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Pengertian. Secara etimologi, religion atau agama berasal dari bahasa Latin, yaitu religio, yang berarti suatu hubungan antara manusia dan Tuhan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adams dan Golota pada tahun 1983, agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Agama memberikan perlindungan, rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya. Karakteristik perkembangan keagamaan. Perkembangan pada masa remaja ditandai oleh beberapa faktor. Perkembangan rohani dan jasmaninya. Perkembangan itu antara lain menurut W. Starbuck adalah 1. Pertumbuhan pikiran dan mental. 2. Perkembangan perasaan. 3. Pertimbangan sosial. 4. Pertimbangan moral. Dan yang kelima, sikap dan minat. Faktor yang mempengaruhinya, tidak sedikit remaja bimbang dan ragu dengan agama yang diterimanya. W. Starbuck meneliti mahasiswa Middlebury College dari 142 remaja yang berusia 11-26 tahun, terdapat 53% yang mengalami keraguan tentang A. Ajaran agama yang mereka terima, B. Cara penerapan ajaran mereka, C. Keadaan lembaga-lembaga keagamaan, D. Para pemuka agama. Menurut analisis yang dilakukan oleh Starbuck, keraguan itu disebabkan oleh faktor A. Kepribadian, B. Kesalahan organisasi keagamaan dan pemuka agama, C. Pernyataan kebutuhan agama, D. Kebiasaan, E. Pendidikan, F. Percampuran antara agama dan mistik. Agama yang dikemukakan oleh Starbuck di atas adalah penyebab keraguan yang bersifat umum, bukan yang bersifat individual. Keraguan remaja pada agama juga bisa terjadi secara individual. Keraguan yang bersifat individual ini disebabkan oleh kepercayaan, yaitu keraguan yang menyangkut masalah ketuhanan dan implikasinya. Keraguan seperti ini berpeluang pada remaja Kristen, yaitu tentang Tuhan yang Trinitas. Yang kedua, tempat suci, yaitu keraguan yang menyangkut masalah pemuliaan dan aguman tempat suci. Yang ketiga, alat perlengkapan agama, misalnya fungsi salib pada ajaran agama Kristen. Yang keempat, fungsi dan tugas dalam lembaga keagamaan, misalnya fungsi pendeta sebagai penghapus dosa. Yang kelima, pemuka agama. Yang keenam, perbedaan aliran dalam keagamaan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah adanya motivasi dari dalam diri remaja itu sendiri. Menurut Yahya Jaya, motivasi beragama adalah usaha yang ada dalam diri manusia yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu tindak keagamaan dengan tujuan tertentu atau usaha yang menyebabkan seseorang beragama. Menurut Niko Syukur, manusia termotivasi untuk beragama atau melakukan tindak keagamaan dalam 4 hal. Yang pertama, didorong oleh keinginan untuk mengatasi frustasi dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran alam, frustasi karena sosial, frustasi karena moral, atau frustasi karena kematian. Selanjutnya karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Lalu didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu atau intelek ingin tahu manusia. Dan yang terakhir adalah didorong oleh keinginan menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Implikasi perkembangan keagamaan remaja dalam pendidikan. Spilkan mengatakan bahwa penanaman agama yang terhenti sebelum seseorang mencapai formal operation stage kadang akan sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, pemberian materi agama bagi remaja harus tetap dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek perkembangan yang terjadi pada masa remaja. Sebagai faktor eksternal, maka pendidik harus memperhatikan dinamika perkembangan remaja. Dalam hal ini, dinamika perkembangan remaja dapat digunakan sebagai dasar penyusunan materi yang akan diberikan kepada remaja, beserta strategi dan metode penyampaiannya. Penyampaian materi agama harus disampaikan menggunakan konsep yang luas, dengan mengaitkan berbagai cabang ilmu pengetahuan lain dan disampaikan secara mendalam. Hal ini sesuai dengan berbagai aspek perkembangan remaja, baik kondisi maupun kejiwaannya, sehingga mampu mendorong minat beragama serta menumbuhkan minat untuk menggali secara mendalam mengenai berbagai pengetahuan agama.